Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Zulkifli Pramudia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dalam kondisi asinkron dalam mata kuliah pemupukan dan kesuburan perairan aquaculture. Mata kuliah ini membahas bagaimana suatu perairan budidaya, khususnya kolam aquaculture, dapat dikelola agar tetap subur, produktif, yang tentunya akan mendukung pertumbuhan organisme budidaya kita, baik itu ikan maupun udang. Kesuburan perairan ini tidak hanya ditentukan oleh banyak atau sedikitnya pupuk yang diberikan, tetapi juga oleh keseimbangan unsur hara di dalam air. Topik utama kita pada pertemuan ini adalah strategi manajemen manipulasi rasio nutrien pada aquaculture, dengan fokus pada beberapa rasio penting seperti yang sebelumnya kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu terkait dengan NP rasio, SIP rasio, serta CN rasio. Rasio-rasio ini penting karena dapat mempengaruhi jenis plankton yang tumbuh, kestabilan kualitas air, kesediaan pakan dalam kolam, serta risiko munculnya masalah seperti blooming algae, beberapa mikroorganisme yang tidak kita inginkan seperti dominasi cyanobacteria, serta peningkatan amonia dan penurunan oksigen terlarut. Pada materi ini, kita akan memahami bagaimana nitrogen, fosfor, silikat, dan karbon bekerja dalam suatu ekosistem kolam. Kita akan juga membahas bagaimana cara membaca kondisi nutrien, mengukur unsur mana yang berlebih atau yang kurang, serta bagaimana strategi pengelolaannya agar kolam dapat berada dalam kondisi optimal. Harapannya teman-teman sekalian tidak hanya memahami konsep rasio nutrien secara teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam pengelolaan kolam budidaya secara praktis. Tentunya berbasis data. Oke, kita akan coba mulai pembahasan dengan memahami terlebih dahulu peran masing-masing nutrien, utamanya dalam kesuburan perairan aquaculture. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti pertemuan kali ini, harapannya teman-teman mampu menjelaskan peran nitrogen, fosfor, silikat, dan karbon dalam kesuburan aquaculture. Kemudian teman-teman dapat membedakan fungsi rasio NP, SIP rasio, NSIP rasio, dan CN atau NC rasio dalam pengelolaan plankton dan kualitas air. Teman-teman juga dapat menentukan strategi manakah yang paling jitu atau yang paling optimal untuk pemupukan atau penambahan karbon berdasarkan kondisi kolam. Kemudian teman-teman juga dapat menganalisis resiko ketidakseimbangan nutrien seperti dominasi cyanobacteria, blooming algae, akumulasi amonia, penurunan oksigen, dan beberapa prediksi terkait dengan analisis resiko-resiko lainnya. Di akhir, tentu teman-teman dapat menyusun rekomendasi manajemen nutrien untuk kolam ikan, udang, atau budidaya lainnya, misalkan dengan sistem bioflok atau dengan sistem lain. Hal ini yang dapat kemudian menjadi bekal penting untuk teman-teman nanti setelah lulus menghadapi bagaimana rekomendasi manajemen nutrien yang kemudian pas untuk proses budidaya. Kesuburan perairan aquaculture tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pupuk yang diberikan, tetapi oleh keseimbangan antar unsur hara. Kolam yang diberi pupuk nitrogen dan fosfor secara berlebihan belum tentu produktif apabila rasionya tidak sesuai dengan kebutuhan plankton. Dalam ekosistem perairan, fitoplankton secara umum sering dikaitkan dengan rasio Redfield, yaitu CNP rasio atau perbandingan antara C, N, dan P dalam bentuk molar. Dalam hal ini secara angka biasanya C itu adalah 106, N 16, dan P 1 molar. Rasio ini sering digunakan sebagai titik awal untuk memahami apakah perairan cenderung kekurangan nitrogen atau fosfor. Meskipun pada kolam aquaculture nilainya dapat berubah karena pakan, pupuk, jenis tanah dasar, aerasi,
atau pada tebar yang berbeda serta pergantian air. Dalam aquaculture, manipulasi rasio baik itu nutrien digunakan untuk 4 tujuan utama, yaitu mendorong pertumbuhan fitoplankton yang menguntungkan tentunya. Yang kedua, menekan dominasi plankton merugikan, terutama cyanobacteria. Dengan hal ini berbanding lurus, jika kita mendorong pertumbuhan fitoplankton yang menguntungkan, maka dominasi fitoplankton atau plankton yang merugikan juga akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan di atom, terutama pada tambak-tambak atau model budidaya di air payau seperti udang atau kemudian bandeng, bahkan mungkin nila salin. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan nitrogen anorganik, terutama amonia dan nitrit, melalui bakteri heterotroph atau bioflok. Kita lanjutkan ke konsep dasar setiap rasio yang akan kita hitung nantinya. Kita mulai dari rasio N dibanding P atau NP rasio. NP rasio menggambarkan perbandingan nitrogen terhadap fosfor di air kolam. Nitrogen dibutuhkan untuk membentuk protein, asam amino, klorofil, dan pertumbuhan sel fitoplankton. Fosfor berperan dalam pembentukan ATP, DNA, RNA, membran sel, dan transfer energi. Secara teori, rasio NP itu adalah 16:1 molar, sering dipakai sebagai acuan umum kebutuhan fitoplankton. Namun, dalam praktek kolam aquaculture, targetnya tidak harus selalu tepat 16:1, karena respon plankton dipengaruhi oleh jenis perairan, organisme budidaya, pakan yang kita berikan, serta karakter dasar tanah jika kita menggunakan kolam tanah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa nitrogen tambahan diperlukan pada pemupukan kolam. Nitrogen dapat diberikan pada kisaran 4-8 unit N untuk setiap 1 unit P, tergantung kondisi kolam. Praktisnya, jika kondisi NP-nya terlalu rendah, dampak ekologisnya yang terjadi di kolam akan fosfor relatif lebih dibandingkan dengan nitrogen yang terbatas. Risiko yang mungkin ditumbuhkan adalah cyanobacteria dapat lebih mudah dominan, terutama jenis penambat-penambat N. Kemudian jika NP rasionya mendekati seimbang atau bahkan seimbang, maka produktivitas primer lebih terkendali. Ini adalah kondisi yang kita harapkan. Namun jika NP rasionya terlalu tinggi, nitrogennya berlebih, fosfornya relatif terbatas atau P-nya relatif terbatas, maka limit P ini menyebabkan plankton kurang stabil potensi akumulasi nitrogen. Dengan akumulasi nitrogen ini biasanya misalkan terhadap lingkungan tidak terdampak, namun yang terdampak pada organisme budidaya, karena dengan banyaknya N maka akan mengganggu sistem metabolisme pada hewan budidaya kita. Pada kolam aquaculture, NP rasio yang terlalu rendah sering dikaitkan dengan kecenderungan dominasi blue-green algae. Beberapa kajian menunjukkan rendahnya rasio NP dapat memberikan keuntungan kompetitif pada blue-green algae tertentu, terutama yang mampu memfiksasi nitrogen pada atmosfer. Beberapa yang bisa memfiksasi nitrogen langsung pada atmosfer, tidak pada perairan, seringkali membuat rugi organisme budidaya kita. Kita lanjut kepada rasio yang jarang dibahas, rasio yang biasanya hanya dibutuhkan ketika kita budidaya hewan-hewan atau organisme jenis-jenis krustase, yaitu untuk mempercepat pergantian kulit, memperkeras karapas, dan lain sebagainya, yaitu rasio silika banding fosfor atau Si banding P rasio. Penting terutama pada tambak udang, kolam payu, atau sistem yang ingin mendorong dominasi di atom.
silikat dibutuhkan oleh diatom untuk membentuk dinding sel atau frustula. Jika silikat terbatas, diatom dapat kalah bersaing dengan alga hijau, dinoflagellata, dan cyanobacteria. Rasio referensi untuk diatom sering dikaitkan dengan kebutuhan unsur silika, nitrogen, dan fosfor sekitar 15:16:1 secara molar, atau jika kita mau mengambil silika banding fosfor saja maka perbandingannya sekitar 15:1. Sama seperti NP rasio, kebutuhan SiP rasio, jika SiP-nya terlalu rendah juga berdampak pada diatom sulit berkembang walaupun ada N dan P tersedia. Jadi misalkan kondisi N dan P-nya bagus atau bisa kita bilang seimbang, tapi kalau kita mau mengkondisikan di atom, kita tetap membutuhkan kondisi silika banding P yang optimum. Jika silika banding P-nya rendah, maka diatomnya sulit berkembang. Kemudian jika silika dibanding fosfornya tinggi, tetapi N banding P-nya rendah, diatom dapat terhambat karena unsur lain yang membatasi. Jadi pertumbuhan diatom ini benar-benar dipengaruhi oleh silika dibanding fosfor dan didukung oleh NP rasio. Jadi selain silika banding fosfornya harus seimbang, NP rasionya juga harus mendukung. NP rasionya juga harus seimbang. Jadi jika silika dan fosfornya saja yang seimbang, maka pertumbuhan diatom juga tidak bisa maksimal karena keterbatasan unsur lain untuk bermetabolisme. Dalam tambak udang, beberapa udang fanami itu diatom sering dianggap menguntungkan karena dapat menjadi pakan alami secara langsung. Kemudian biasanya ini disukai para petambak karena dengan diatom yang stabil maka warna airnya stabil, kecoklatan, agak-agak coklat muda atau menuju coklat tua, namun secara kemudian kecerahannya tinggi. Itu kelebihan diatom. Berbeda dengan fitoplankton yang akan menurunkan kecerahan, kepadatan diatom biasanya kecerahannya semakin tinggi. Pada umumnya lebih disukai dibanding cyanobacteria. Kemudian jika kita akan bermain-main dengan diatom, penambahan silika tidak boleh berdiri sendiri. Silikat hanya efektif bila nitrogen, fosfor, cahaya, alkalinitas, dan kualitas dasar tambak juga mendukung. Beberapa jurnal mengatakan rasio N dan silikat yang terlalu tinggi, misalnya di atas 3:1, dapat menurunkan laju pertumbuhan diatom. Ketika laju pertumbuhan diatom menurun, maka terdapat goncangan di lingkungan ekosistem perairan tambak kita. Ketika terdapat goncangan, maka akan tumbuh fitoplankton atau plankton-plankton yang kita tidak inginkan sehingga menggeser dominasi diatom tersebut. Berikutnya kita akan coba lebih satu tingkat lebih advance lagi untuk menentukan membaca arah komunitas planktonnya akan mengarah ke arah mana melalui rasio N, silika, dan P. Ini digunakan untuk melihat keseimbangan tiga nutrien utama yang menentukan komunitas fitoplankton terutama antara diatom dan kelompok alga lain. Acuan umumnya untuk diatom adalah setara dengan 16:5:1 secara molar. Artinya jika fosfor tersedia 1 bagian, maka diatom membutuhkan sekitar 16 bagian nitrogen dan 15 bagian silikat. Ketika nitrogen dan fosfor tersedia tapi silikat rendah, maka sistem tidak lagi mendukung pertumbuhan diatom. Sebaliknya, jika silikat cukup tapi nitrogen rendah, pertumbuhan diatom juga akan terhambat. Interpretasi praktisnya adalah ketika N cukup, P cukup, silikat rendah, diatom menurun, algenom diatom meningkat seperti fitoplankton lain atau cyanobacteria. Tetapi jika silikanya cukup, fosfornya tinggi dan N-nya rendah,
Cyanobacteria lah yang akan lebih kompetitif atau lebih banyak tumbuh. Dan jika ketiga rasio tersebut relatif seimbang, ini kondisi yang kita inginkan agar diatomnya lebih stabil. Ketika N dan P berlebih dibandingkan silika, yang terjadi adalah blooming plankton, terutama bila cahaya dan suhu mataharinya mendukung. Dalam hal ini suhunya lumayan tinggi, sekitar 29-30, kemudian cahaya mataharinya oke, N dan P-nya berlebih, maka blooming plankton yang terjadi jika silikanya tidak kita seimbangkan. Silika ini jarang kita bahas karena pada umumnya teman-teman menganggap bahwasanya NP rasio itu sudah cukup untuk mengontrol perairan kita. Nyatanya ketika kita pelajari lebih dalam, keberadaan silika ketika kita menstabilkan itu lebih mengurangi resiko goncangan pada kondisi perairan budidaya kita. Nah, selanjutnya ini kita bermain-main dengan CN rasio, atau kalau biasanya kita bilangnya kita bermain-main dengan heterotroph. Kalau yang dari awal tadi perbandingan tadi kita bermain dengan organisme autotrof, dalam CN rasio kita akan bermain dengan organisme heterotrof. Dalam studi literatur, istilah yang lebih kita sering gunakan adalah CN rasio. Keduanya saling berhubungan. Jika CN 15:1, maka kondisi kestabilan dalam lingkungan itu terjadi. Sebenarnya tidak ada patokan untuk kemudian CN rasionya 15:1. Pada sistem bioflok, kisaran CN yang digunakan adalah sekitar 10:1 sampai 20:1. Biasanya juga lebih seringnya diambil 16:1. Tapi beberapa studi menunjukkan hasil lebih baik kisaran 15:1 atau sedikit lebih tinggi 16:1 tadi, tergantung spesies, pakan, dan sumber karbon yang diberikan. Termasuk dalam hal ini aerasi sangat mempengaruhi dikarenakan kita bermain-main dengan organisme heterotroph. CN rasio ini sangat penting teman-teman untuk sistem budidaya intensif terutama bioflok, karena karbon organik digunakan untuk merangsang pertumbuhan bakteri. Bakteri heterotroph inilah yang kemudian mengambil nitrogen anorganik dari air, terutama amonia, lalu mengubahnya menjadi biomas mikroba. Prinsip ini banyak digunakan untuk menentukan akumulasi tan, amoniak, dan nitrit. Hal-hal yang berkaitan dengan N pada prinsip ini sangat detail untuk menghitung. Jika kondisi terjadi CN rasio rendah, dampak yang dapat ditimbulkan adalah nitrogen anorganik itu menumpuk. Yang terjadi adalah sumber-sumber N yang kemudian merugikan seperti amonia, nitrit itu dapat meningkat. Sedangkan jika CN rasionya sedang atau CN rasionya kemudian ada di kisaran 15:1 tadi, bakteri heterotroph kita akan aktif. Bioflok bisa terbentuk, tan menurun. Karena tan di sini akan dimanfaatkan oleh bakteri heterotroph aktif untuk kemudian bermetabolisme, tentu dengan bantuan tambahan oksigen atau aerasi dari pembudidaya. Dan jika CN rasio terlalu tinggi, maka BOD-nya meningkat, kebutuhan oksigen dasar itu akan meningkat sehingga oksigennya menurun. Kemudian padatan suspensinya akan berlebih karena amonia tidak dapat ternetralisir. Beberapa penelitian menjelaskan untuk pengendalian amonia dalam bioflok, salah satu pendekatan praktis adalah menambahkan karbohidrat sebagai pedoman untuk menetralkan 1 mg per liter amonia sebagai N dapat ditambahkan sekitar 15 sampai 20 mg per liter karbon.
atau dalam hal ini bisa diberikan molase atau gula. Berikutnya, setelah mengetahui beberapa rasio ideal dari perbandingan-perbandingan tadi, maka kita perlu adanya strategi atau manajemen untuk memanipulasi rasio nutrien tadi. Untuk dapat memanipulasi rasio nutrien tadi, maka diperlukan beberapa strategi. Tentu, yang pertama kita harus bisa mendiagnosis awal kondisi kolam. Sebelum memanipulasi nutrien dilakukan, parameter-parameter tertentu harus diukur. Di antaranya tan atau amonia yang berfungsi sebagai menilai beban nitrogen toksik yang ada di perairan, nitrit dan nitrat menilai proses nitrifikasi, kemudian fosfat atau ortofosfat menilai ketersediaan P untuk plankton, kemudian kita juga harus melihat Si-nya, silikatnya untuk menilai potensi pertumbuhan di atomnya seperti apa. Kemudian yang harus dilakukan terjadi apabila perairan payau adalah meskipun di perairan tawar juga dipertimbangkan dihitung adalah menilai kemampuan buffer air. Penyanggah di dalam air itu bisa tahan seberapa melalui alkalinitas. Kemudian ada pH pagi dan sore harus dicek, aktivitas fotosintesis dan respirasinya seperti apa dapat kita lihat melalui pH. Kemudian DO pagi dan sore menilai untuk risiko defisit oksigen terjadi pada titik mana. Kemudian beberapa parameter tambahan seperti warna air dan kecerahan dapat kita jadikan indikator untuk menilai komposisi plankton seperti apa dan kepadatannya seperti apa. Sebagai bahan pertimbangan, manipulasi rasio nutrien tanpa data dasar beresiko menyebabkan blooming, crash plankton, atau akumulasi bahan organik. Biasanya hal ini terjadi karena kita salah mengambil keputusan yang disebabkan oleh tidak adanya data dasar sehingga kita tidak tahu apa-apa saja yang harus ditambahkan dan apa-apa saja yang harus dikurangi. Ini sering terjadi di pembudidaya kita, tiba-tiba kemudian pengen membentuk CN rasio, tiba-tiba ditambahkan molase dan bakteri tanpa tahu nilai N di dalam kolam berapa. Hal ini sepertinya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada strategi manipulasi NP untuk menstabilkan fitoplankton. Manipulasi NP dilakukan dengan mengatur input nitrogen dan fosfor dari pupuk, pakan, air masuk, dan sedimen. Jika NP terlalu rendah, artinya fosfor relatif lebih tinggi, atau P-nya yang lebih tinggi. Strategi yang dapat dilakukan adalah kurangi pupuk P-nya, tambahkan pupuk nitrogen secara bertahap, atau teman-teman bisa menambahkan N lain, biasanya terdapat di kompos. Kemudian tingkatkan pergantian air. Bila fosfat terlalu tinggi, coba airnya diencerkan. Kurangi akumulasi lumpur organik, ini dapat disifon. Kemudian pantau cyanobakterianya dan fluktuasi pH. Namun jika N-nya terlalu tinggi, artinya nitrogen sangat mendominasi dibandingkan fosfor. Strategi yang dapat dilakukan adalah kurangi input pakan berprotein tinggi, jadi bisa dipuasakan atau diganti dengan jenis pakan yang proteinnya lebih rendah. Tambahkan fosfor secara hati-hati jika kolam memang miskin fosfat. Gunakan pupuk fosfat dalam dosis kecil dan bertahap, dan pastikan dia homogen. Kemudian pantau amonia dan nitritnya. Pastikan alkalinitasnya juga cukup agar fitoplankton mampu merespon pemupukan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya ada manipulasi silika banding fosfor untuk mendorong di atom. Strategi ini penting pada tambak udang atau kolam payau. Tujuannya bukan sekedar membuat air hijau, tapi mengarahkan komunitas plankton ke kelompok yang lebih menguntungkan, terutama diatom, karena sangat jarang terjadi diatom yang bersifat toksik.
Jika diatom rendah, kita coba cek silikat terlarutnya, Si-nya kita cek fosfat yang terlalu tinggi dapat memicu alga non diatom, tambahkan sumber silikat bila silikatnya rendah. Sumber silikat paling murah itu teman-teman, kalau teman-teman coba cek komposisinya semen, komposisi semen itu memiliki silikat yang rendah dan paling mudah larut dalam air. Namun secara proses budidaya ini bertentangan dengan CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Tapi secara efektivitas dia sangat efektif. Itu sebabnya di lapang sering terjadi penambahan semen jika misalkan udangnya gagal molting dan lain sebagainya. Kemudian hindari pemupukan fosfat berlebih, pertahankan aerasi agar bahan organiknya tidak menumpuk, dapat dimanfaatkan oleh bakteri. Pantau warna air. Diatom sering memberi warna coklat keemasan atau coklat muda. Penambahan silikat akan lebih efektif bila N dan P tidak timpang. Jika hanya Si yang ditambahkan tetapi nitrogen terbatas atau fosfor tinggi, hasilnya tidak selalu berupa dominasi diatom. Maka selain penambahan silikat, teman-teman pantau NP rasionya juga. Nah, ini manipulasi NSI dan P untuk mengarahkan komunitas plankton di poin keempat. Target ekologisnya adalah untuk tambak udang, komoditas plankton ideal cenderung didominasi diatom dan sebagian alge hijau. Maka kondisi warna air yang bagus adalah coklat sedikit kehijauan. Untuk kolam air tawar, teman-teman, alga hijau umumnya lebih diharapkan dibanding cyanobacteria. Itu kenapa di kolam-kolam air tawar biasanya sering mempertahankan air hijau dibanding air coklat. Kecuali untuk sistem intensif, teman-teman tidak boleh terlalu pekat karena dapat menyebabkan fluktuasi pH dan DO yang sangat tinggi pada siang hari sangat tinggi dan pada dini hari DO-nya akan drop termasuk pH-nya. Langkah manajemennya adalah ukur N, P, dan Si-nya, hitung rasio dalam satuan yang sama. Kami sarankan menggunakan satuan molar. Identifikasi unsur pembatasnya apa, siapa yang paling banyak, siapa yang paling sedikit, dan apa yang harus ditambahkan. Tambahkan unsur yang kurang. Jadi penambahannya berdasarkan porsi ukuran NP dan Si rasio tadi, bukan semua pupuk langsung tiba-tiba ditambahkan. Kemudian pantau respon planktonnya dalam kurang lebih 5 hari atau 3-7 hari setelah aplikasi. Lihat pergeseran warna air. Hindari koreksi berlebihan karena plankton dapat berubah sangat cepat. Hindari pemberian pupuk atau apapun yang terlalu banyak karena pergantian plankton secara cepat dapat membuat shock ikan atau udang kita. Kemudian berikutnya adalah kita memanipulasi CN rasio untuk mengendalikan amonia. Prinsipnya jika nitrogen anorganik tinggi, tambahkan karbon organik agar bakteri heterotrof mudah untuk menggunakan nitrogen. Sumber karbon yang sering digunakan adalah molase karena cepat tersedia, umum dipakai pada bioflok. Tepung tapioka juga bisa teman-teman, namun sedikit lebih lambat. Dapat menambah padatan juga jika dibutuhkan. Dedak halus, murah tapi meningkatkan bahan organik. Gula cepat larut, efektif tapi biayanya tinggi. Sebenarnya di antara keempat yang saya sebutkan tadi, gula itu yang lebih cepat, namun karena harga gula yang tinggi, kita biasanya pakai alternatif molase. Untuk catatan pentingnya, penambahan karbon harus disertai dengan aerasi yang kuat karena karbon organik meningkatkan aktivitas bakteri sehingga kebutuhan oksigen juga pasti akan meningkat. Jika aerasinya kurang, DO-nya yang akan turun, airnya bagus, CN rasionya bagus, namun organisme budidaya kita yang akan stres.
Nah, ini ada contoh perhitungan sederhana teman-teman. Di contoh 1 ada hasil uji airnya N-nya 1,4, P-nya 0,2. Rasio NP berdasarkan masanya adalah 1,4 dibanding 0,2 menjadi 7:1. Jika ingin membandingkan dengan standarnya red file tadi yang rata-rata di 16:1, sebaiknya dikonversi menjadi molar dulu biar lebih mudah. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman pakai massa NP ratio silakan. Tapi saran saya dikonversi menjadi molar dulu atau ke milimolar per liter. Jadi miligram per liter itu sama dengan milimolar per liter. N molarnya 1,4 tadi untuk nitrat, kemudian kita bagi menjadi 14. 14 ini apa? 14 ini adalah massa atom relatifnya N dibagi massa molarnya unsur. Jadi itu didapatkan hasil 14. Jadi 1,4 per 14 sama dengan 0,10 milimolar per liter. Kenapa kita pakai milimolar? Karena milimolar lebih menjadi satuan internasional dibanding miligram per liter. Kemudian kita menghitung P-nya juga. Kita menghitung P-nya juga 0,2 dibanding 3,1. 3,1 ini juga massa atom relatifnya P dibagi massa molar unsur P sama dengan 0,00645 sekian itu. Kemudian jika dibandingkan menjadi 15:1. Rasio ini sebenarnya sudah mendekati 16:1 secara molar. Oke, sehingga secara teoritis N dan P cukup seimbang untuk fitoplankton umum. Kejadian-kejadian seperti ini di lapang tidak perlu ditambahkan apapun. Meskipun secara teori idealnya 16:1, tapi kalau kita memaksa menambahkan sesuatu maka ditakutkan terjadi guncangan pada air, sehingga kalau hasilnya sudah mendekati seimbang kita cukupkan saja perlakuan yang kita lakukan. Contoh berikutnya mengkoreksi atau mengevaluasi CN ratio pada bioflok. Misalkan ada tan meningkat 1 mg per liter amonia, sedangkan pedoman praktisnya biasanya rata-rata menyebutkan sekitar 15-20 mg gula dapat ditambahkan untuk membantu menetralkan 1 mg per liter amonia N sebagai sistem bioflok. Jika volume kolam 10 liter, maka kebutuhan gula minimum 15 mg per liter kali 10.000 liter sama dengan 150.000 ya, 150.000 mg sama dengan 150 gram. Kebutuhan gulanya juga sama, 20 mg per liter kali 10.000 sama dengan 200.000 mg sama dengan 200 gram. Jadi kebutuhan gula berkisar antara 150 sampai 200 gram diberikan bertahap sambil memantau DO, pH, tan, dan nitrit untuk mengevaluasi setiap kenaikan 1 mg per liter amonia N. Kebutuhan gulanya antara 150 sampai 200 gram. Jadi tetap harus cek tingkat amonianya. Kemudian ada resiko kesalahan manipulasi nutrien yang terjadi. Misalkan terlalu banyak fosfor, akan terjadi blooming algae, dampaknya terlalu banyak nitrogen, amonia nitritnya akan meningkat sehingga ikan atau udang menjadi stres. Silikat rendah ditambah menyebabkan diatom sulit berkembang. Karbon berlebih atau kelebihan gula, DO turun, BOD naik karena bakterinya bekerja lebih keras sehingga membutuhkan lebih banyak DO. Kemudian pemupukan dilakukan tanpa mengecek alkalinitas cukup. Fitoplankton sulit stabil karena penyanggahnya di dalam air tidak ada. Kemudian koreksi nutrien terlalu cepat atau terjadi kenaikan penurunan kualitas air terlalu cepat, plankton akan crash, plankton akan stres sehingga terjadi fluktuasi pH dan DO yang akan tinggi tingkat fluktuatifnya. Padahal ini teman-teman, alkalinitas sangat penting karena pemupukan akan kurang efektif jika kemampuan buffer air rendah. Beberapa pedoman aquaculture menyebutkan bahwasanya kolam dengan alkalinitas rendah
dapat membutuhkan pengapuran agar respon pembukaan lebih baik dan pH lebih stabil. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Sepertinya teman-teman perlu mempelajari ini. Kalau nanti memungkinkan soal UASnya kita pakai ini saja. Jadi teman-teman silakan pelajari mengapa kolam dengan pupuk tinggi belum tentu memiliki plankton yang stabil. Kemudian apa risiko jika fosfor terlalu tinggi dibanding nitrogen seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mengapa silikat atau SI sangat penting dalam tambak udang? Tadi sudah sedikit saya singgung apa perannya. Kemudian mengapa penambahan karbon pada bioflok harus disertai aerasi kuat? Itu kenapa? Apa hubungannya dengan bakteri? Kemudian dalam kondisi tan tinggi atau N tinggi, lebih tepat menambahkan pupuk nitrogen atau sumber karbon. Kenapa? Jelaskan alasannya. Apakah rasio Redfield tadi yang 16:1 selalu cocok diterapkan di kolam aquaculture atau tidak selalu menggunakan itu? Nah, teman-teman coba jelaskan itu nanti di UAS. Jadi siap-siap dengan 6 pertanyaan ini di UAS. Saya usahakan pertanyaannya akan sama. Kemudian sebagai penutup teman-teman, manipulasi rasio nutrien adalah strategi untuk mengarahkan proses biologis di kolam. NP digunakan untuk mengatur keseimbangan nitrogen dan fosfor bagi fitoplankton. SIP dan NSIP penting untuk mendorong diatom, terutama pada tambak udang atau perairan payau. CN rasio digunakan untuk mengendalikan nitrogen anorganik melalui bakteri heterotroph. Kasus yang sering kita temui adalah bioflok. Kemudian tidak ada rasio tunggal yang berlaku mutlak untuk semua kolam. Rasio harus dibaca bersama dengan parameter air lain seperti pH, DO, dan alkalinitas. Teman-teman tidak bisa hanya menghitung rasio-rasio tadi tanpa memperhatikan kualitas airnya. Tan, nitrit, kecerahan, kepadatan tebar, pakan, dan kondisi dasar kolam sangat menentukan apa yang teman-teman akan lakukan. Sebagai penutup, dalam pengolahan kesuburan perairan aquaculture, pemupukan tidak boleh hanya dipahami sebagai menambah nutrien, tidak hanya asal menambah. Pemupukan harus dipahami sebagai cara kita untuk memanage keseimbangan nutrien. Jadi, konsepnya kita memanage keseimbangan nutrien. Tidak melulu ada penambahan-penambahan nutrien, bisa jadi kita mengurangi nutrien dengan melakukan pengenceran air. Kunci keberhasilannya adalah membaca rasio, memahami organisme target yang kita budidayakan, atau apa yang akan kita tumbuhkan, fitoplanktonnya atau planktonnya di dalam kolam, dan melakukan koreksi secara bertahap berdasarkan data kualitas air. Mungkin itu saja teman-teman, materi 40 menit kita, kurang dari 40 menit kita pada pertemuan kali ini. Disiapkan pertanyaan-pertanyaan diskusi tadi sebagai bahan UAS. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman, karena ini adalah akhir dari materi saya. Saya ingatkan sekali lagi, teman-teman mendekati fase ujian akhir semester, akan semakin banyak tugas yang menjadi deadline dan harus dikumpulkan, akan banyak ujian akhir praktikum yang akan teman-teman jalani, disertai dengan laporan praktikumnya sudah harus fit, akan banyak tekanan yang terjadi pada teman-teman. Maka jika teman-teman punya masalah atau kemungkinan berat menghadapi tekanan tersebut, jangan sungkan untuk berdiskusi dengan teman-teman lainnya atau sharing sesuatu dengan teman-teman yang lainnya. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.